Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemprov DKI Jakarta masih membuka posko rescue oksigen yang berlokasi di Monas untuk melayani isi ulang tabung oksigen bagi kebutuhan rumah sakit. Setiap harinya rumah sakit cukup menitipkan tabung oksigen di posko ini untuk diisi ulang di Cilegon, Banten, bekerjasama dengan PT Krakatau Steel. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Marcelina Tumundo langsung dari Monas, Jakarta. Marcelina, selamat pagi. Bagaimana situasi di posko oksigen saat ini dan seperti apa upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan oksigen aman bagi pasien COVID-19? Marvin, situasi terkini dari posko rescue oksigen di Monas, Jakarta Pusat tengah bersiap sejumlah petugas dari Dinas Sumber Daya Air yang nantinya akan membawa sebanyak 105 tabung oksigen ke Cilegon, Banten untuk dilakukan pengisian ulang. 105 tabung oksigen ini yang telah dititipkan dari 10 rumah sakit sepanjang tanggal 10 Juli kemarin. Dan nantinya proses pengisian ulang ini akan dilakukan di Cilegon, Banten bekerjasama dengan rekanan dari Pemprov DKI Jakarta yaitu BUMN PT Krakatau Steel. Sejak dibuka dari tanggal 4 Juli 2021 kemarin, posko rescue oksigen ini sudah dititipkan sebanyak 951 tabung oksigen dari rumah sakit di DKI Jakarta. Setiap harinya ada kuota tabung oksigen yang dapat dititipkan yaitu sebanyak 100 tabung berukuran 6 meter kubik. Dan setiap rumah sakit di DKI Jakarta ini mendapatkan jatah pengisian ulang oksigen secara gratis sebanyak 10 tabung per rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit ini prosedurnya jika ingin menitipkan tabung oksigen, pertama-tama dapat mendaftar secara daring di website milik Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian nantinya menunggu proses konfirmasi waktu untuk mengantarkan tabung oksigen tersebut ke posko rescue di Monas ini. Kemudian setelah dititipkan di posko ini nantinya akan diantarkan oleh petugas lintas kedinasan Provinsi DKI Jakarta. Biasanya pengantaran ini dilakukan pada pagi hari sekitar jam 5 atau sampai dengan jam 6 pagi. Kemudian perjalanan selama 3 jam kurang lebih PP ke Cilegon, Banten, dan kemudian proses pengisian ulang selama kurang lebih 2 jam. Diharapkan 100 tabung per harinya ini yang dikirimkan pagi hari dapat dikembalikan ke posko Monas pada sore harinya untuk bisa diambil oleh rumah sakit yang telah menitipkan. Terkait dengan adanya posko rescue oksigen ini, jika kita melihat memang telah sesuai dengan bagaimana arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian BUMN, untuk memberdayakan perusahaan-perusahaan BUMN strategis yang dapat diikutsertakan untuk memasok dan juga mendistribusikan kebutuhan oksigen bagi rumah sakit. Salah satu pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan beberapa perusahaan seperti Pertamina, PGN, Krakatau Steel, kemudian Pelindo dan juga Pupuk Indonesia ini diarahkan untuk dapat mengambil peran dalam pemasokan dan juga pendistribusian gas oksigen yang memang biasanya digunakan untuk industri, namun saat ini dapat dialihkan untuk sektor kesehatan membantu kebutuhan para pasien yang berada di rumah sakit. Berikut ini kita saksikan pernyataan selengkapnya dari Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk kebutuhan saat ini itu 800 ya, bukan tidak mungkin ini akan menurun atau stagnan atau meningkat, nanti tergantung situasi. Berarti ini kalau 800 adalah 60% daripada support logistik yang bisa diberikan. Itu baru logistik. Tetapi kita juga menyiapkan bantuan produksi seperti yang ada di Krakatau Steel, lalu juga yang ada di PGN ataupun yang ada di perusahaan pupuk. Yang selama ini memang oksigennya itu untuk industrial. Nah, kita coba convert sebagian untuk medical. Demikian Marvin, kembali ke Anda. Baik, Marcelina, kemudian bagaimana dengan situasi PPKM darurat di Jakarta? Apakah ada upaya pengetatan setelah sepekan PPKM ini berjalan?
Pertanggal 11 Juli ini, Marvin, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat telah memasuki hari ke-9 berdasarkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah bahwa mobilitas masyarakat masih cukup tinggi terutama di hari kerja dan juga di wilayah aglomerasi seperti di Jabodetabek. Dengan ditemukannya masih banyak warga yang bekerja di sektor non esensial namun masih diharuskan untuk berangkat ke kantor, padahal sektor usahanya ini sebenarnya dapat bergerak atau dilakukan secara work from home atau bekerja dari rumah. Sehingga dari pihak salah satunya dari Polda Metro Jaya ini menerapkan adanya perluasan titik penyekatan atau penambahan titik penyekatan sebanyak 3 lokasi, tepatnya di Cijantung, Jakarta Timur, kemudian di Jalan Fatmawati dan Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Untuk penyekatan di Cijantung ini sudah berlangsung dari tanggal 9 Juli kemarin, sementara untuk penyekatan di Jalan Fatmawati dan Jalan Antasari ini masih dalam proses sosialisasi. Sudah berlaku sebenarnya dari tanggal 10 Juli kemarin, namun hanya selama 2 jam, dari pukul 6 sampai 8 pagi, dan memasuki hari Senin besok, nantinya setelah tahap sosialisasi ini, penyekatan di Jalan Fatmawati dan Antasari akan berlangsung selama 4 jam dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Alasan mengapa dilakukan penambahan ini terutama di wilayah Jakarta Selatan di Jalan Fatmawati dan Antasari karena ini merupakan salah satu titik masuk atau mobilitas warga khususnya dari kota Tangerang Selatan. Diharapkan dengan adanya penyekatan ini berulang kali disampaikan oleh pemerintah bukanlah suatu upaya untuk menyulitkan warga sebenarnya, tetapi bagaimana warga kemudian diingatkan di setiap titik penyekatan bahwa aktivitas yang diperbolehkan selama PPKM darurat ini adalah yang bergerak di sektor esensial dan juga sektor kritikal saja, sehingga untuk aktivitas lain diharapkan dapat menahan diri, bekerja dari rumah dan membatasi mobilitas untuk menekan laju pertumbuhan COVID-19 di DKI Jakarta.